Salam sejahtera, bersama saya hari ini Ray Efraim di Renungan Harian GKI Kebon Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan dan mendapatkan pencerahan untuk menjalani hari-hari kita. Renungan hari ini bertema berbeda jalan untuk Kristus yang diambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 36-41. Kisah Para Rasul 15 ayat 36-1 berbunyi, "Tetapi beberapa waktu kemudian, berkatalah Paulus kepada Barnabas, 'Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka.' Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata, bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia, dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Kisah ini berawal dari Paulus dan Barnabas yang ingin mengunjungi kembali gereja-gereja yang mereka dirikan sebelumnya. Barnabas berniat membawa Markus yang pernah meninggalkan mereka sebelumnya. Namun Paulus tidak setuju karena dia merasa Markus tidak dapat diandalkan. Perbedaan pendapat ini memicu perselisihan antara Paulus dan Barnabas yang pada akhirnya berujung pada perpecahan. Barnabas dan Markus kemudian pergi ke Siprus, sementara Paulus memilih Silas dan menuju Syria dan Kilikia. Menariknya, meskipun menempuh jalan yang berbeda, mereka berdua diberkati dalam pelayanan mereka. Paulus dan Silas berhasil menanam gereja-gereja baru dan menguatkan iman orang-orang percaya. Sedangkan Barnabas dan Markus berhasil menyebarkan Injil di Siprus. Kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan dapat bekerja dengan cara yang berbeda melalui orang yang berbeda. Kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan dengan cara yang unik. Dan penting untuk saling menghormati dan mendukung dalam perjalanan kita masing-masing. Perbedaan pendapat tidak selalu berarti perpecahan. Kita harus tetap bersatu dalam iman dan tujuan yang sama, yaitu memuliakan Tuhan dan memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Di akhir kisah ini, kita diajak untuk merenungkan motivasi di balik perbedaan jalan yang kita ambil. Apakah semua itu benar-benar demi kemuliaan Kristus? Atau ada kepentingan pribadi yang terselip di dalamnya? Seringkali perselisihan dan perpecahan terjadi karena motivasi yang salah. Kita mudah terjebak dalam ego dan keinginan untuk diakui, sehingga melupakan tujuan utama kita, yaitu melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Mari kita jadikan kisah Paulus dan Barnabas sebagai pengingat. Meskipun mereka memiliki perbedaan pendapat dan menempuh jalan yang berbeda, mereka tetap bersatu dalam iman dan tujuan yang sama. Kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Bersatu bukan berarti seragam. Kita boleh memiliki cara dan metode yang berbeda dalam pelayanan. Tetapi motivasi kita harus selalu satu, memuliakan Kristus. Jika motivasi kita benar, maka perbedaan tidak akan membawa perpecahan, melainkan perpaduan yang indah dalam memajukan kerajaan Allah. Ingatlah, menara Babel yang dibangun atas dasar kesombongan dan kepentingan pribadi akan runtuh. Hanya dengan fondasi iman dan kasih kepada Kristus, kita dapat membangun sesuatu yang kokoh dan bertahan lama. Marilah kita saling mengevaluasi diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Pastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, dan setiap perbedaan yang kita hadapi, semuanya bermuara pada satu tujuan mulia, memuliakan Kristus. Sekian renungan untuk hari ini.
Tuhan Yesus berkati.